Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Kembali lagi kita berjumpa di Mesbah Doa. Apapun yang akan terjadi ke depan dengan hidup kita, satu hal yang kita harus tahu bahwa jangan kita takut, sebab apa yang kita takutkan itu yang akan menimpa kita. Saya percaya bahwa kita akan terus disertai oleh Tuhan. Mari biarlah melalui Mesbah Doa ini setiap kita boleh mengalami Tuhan, mengalami kuasa kebangkitan dalam setiap hidup kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur kami boleh ada di Mesbah Doa ini bersama-sama dengan umat-Mu. Satu hal yang kami tahu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan setiap kami. Doa kami pada malam hari ini Tuhan, kami semua mengalami Tuhan, iman kami dibangkitkan, ada pengharapan yang baru. Pengharapan yang mati hidup kembali, iman yang mati hidup kembali. Kasih Kristus mengalir memenuhi setiap kami umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Yesus kami siap untuk menyembah Engkau. Haleluya. Amin. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Sekali lagi katakan dari awal. Sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan.
besertaku, ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Bahkan menolongku, Kau batu karangku, Yesus Tuhan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Amin. Yesus memberiku kemenangan. Oh, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku, Yesus memberiku, Yesus, Yesus memberiku, Yesus, Yesus memberiku kemenangan. Mari sembah, Kau memberi kami umat-Mu kemenangan yang gilang gemilang. Haleluya. Oh, Yesus, tiada lama sane, tiada lama. Haleluya. Sebab tiada yang mustahil bagi orang yang percaya padamu, Yesus. Karena kami percaya padamu, sebab itu kami menyembah-Mu, ya Tuhan. Oh, haleluya. Pengharapan kami umat-Mu takkan pernah mati, sebab Engkau ada di dalam kami. Oh, inaya dalam masalah. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Mari terus sembah Tuhan, datang pada Dia. Ada kekuatan yang baru saat ini mengalir atas bait-Mu. Ada kesembuhan, ada kesembuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, buat penyertaan-Mu bagi umat-Mu. Ada sampai saat ini, karena kasih-Mu
kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kau Allah Immanuel, ora masiki arala basande. Kau Allah yang menyertai, ora sekera lama sande. Firman-Mu hari ini kami deklarasikan, Kau Allah Immanuel, Allah yang menyertai umat-Mu. Terjadi saat ini ya Tuhan, haleluya. Mari katakan Immanuel, Immanuel, Allah serta, Allah serta dalam kita. Namanya disebut Immanuel. Namanya disebut Immanuel. Allah serta, Allah serta dalam kita. Namanya disebut Immanuel. Namanya disebut Immanuel. Namanya disebut, namanya disebut Selamat malam semuanya, Shalom. Senang sekali kita bisa bertemu di dalam acara Mesbah Doa ini.
Dan malam hari ini saya percaya secara pribadi bahwa Tuhan akan memberkati setiap kita dengan satu pengertian yang akan merubah hidup kita. Nah, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, boleh saya ajak kita satukan hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur Kau kumpulkan kami lewat platform online ini. Percaya Tuhan, Kau tetap hadir di tengah-tengahnya. Dan kami bersyukur kalau 2000 tahun yang lalu Engkau telah datang ke dunia ini. Mati di atas kayu salib untuk menebus hidup setiap kami. Dengan darah-Mu yang mahal, Kau beli hidup kami. Dan hidup kami telah lunas dibayar. Kami ngerti Tuhan bahwa hidup yang kami punya hari ini bukan milik kami lagi, tapi milik Tuhan sepenuhnya. Setiap nafas yang kami hirup, setiap detak jantung kami, bahkan darah yang mengalir dalam tubuh kami, semuanya milik Tuhan. Dan karena semuanya milik Tuhan, ajar kami Tuhan untuk bisa mempergunakan hidup ini untuk memuliakan nama Tuhan. Malam ini Tuhan, mari berbicara buat kami, nyatakan isi hati-Mu. Kami siap untuk mendengar, kami buka hati kami selebar-lebarnya, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Malam hari ini pesan yang saya mau bagikan buat semua kita, ini saya kasih judul begini: Live full and die empty. Hidup secara penuh supaya kita bisa mati secara kosong. Mungkin saudara bertanya, maksudnya apa itu Pastor? Saya mau ajak kita sama-sama belajar bagaimana bisa menghidupi hidup secara maksimal, hidup secara penuh, hidup secara lengkap, supaya kelak ketika Tuhan panggil kita kembali, kita bisa mati dengan kosong, tidak menyisakan penyesalan, tidak menyisakan ganjalan. Kita hidup penuh, matinya kosong. Saya mau kasih latar belakang dari mana saya dapat pesan ini. Beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu, saya diundang ke pesta ulang tahun teman saya. Ya memang teman saya usianya sudah nggak muda, sudah ya sepantaran dengan saya. Dan di perjalanan menuju ke tempat pestanya, saya sedang merenungkan, karena saya diminta untuk share firman Tuhan. Saya sedang merenungkan kira-kira khotbah apa yang saya mau bagikan. Dan beberapa pemikiran ini muncul, dan saya temukan beberapa hal yang menarik. Yaitu begini, kenapa ya? Biasanya orang itu ketika masih muda, itu sangat semangat kalau ulang tahunnya dirayakan, excited. Wah, ulang tahun nih, wah undang teman, dan perayaannya besar. Tapi biasanya ketika kita sampai ke usia tertentu dan lewat umur itu, biasanya orang udah gak terlalu semangat lagi merayakan ulang tahunnya. Bahkan ada orang-orang yang ngerasa, udahlah please jangan dirayakan, gak mau ulang tahunnya dirayakan. Kenapa seperti itu? Karena saya temukan begini, biasanya kalau orang makin muda, itu senang, usianya bertambah. Karena ada hal-hal lewat pertambahan usia yang tadinya nggak boleh jadi boleh. Ya karena udah dianggap dewasa. Tapi kemudian ketika sampai usia tertentu dan lewat, makin tua lah kita sebut, orang tuh makin punya kesadaran yang lain. Bukan lagi tentang tahun yang ditambahkan, tapi mereka mulai sadar, ya kalau bahasa awamnya makin tua, mereka makin sadar bahwa makin bertambah usia artinya jatah hidupnya makin berkurang. Jadi orang udah gak lagi mikirin pertambahannya, tapi orang mulai sadar akan sisanya. Dan dari situ, dari perenungan itu, saya jadi bertanya sama diri saya sendiri. Apakah di usia saya hari ini, saya sudah menghidupi satu kehidupan di mana saya melakukan semua secara maksimal, secara optimal, secara penuh, sehingga gak ada lagi yang menjadi ganjalan atau penyesalan dalam hidup saya. Saya mengingat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tercatat di dalam Alkitab. Dia hidup relatif nggak panjang. Hidupnya di bumi cuma 33,5 tahun. Tapi menariknya di atas kayu salib sebelum dia mati, dia mengucapkan salah satu kata terakhirnya yaitu sudah selesai. Apa artinya? Saya percaya salah satu artinya adalah semua yang dia harus lakukan selama di bumi itu sudah dia kerjakan, sudah selesai, sudah lengkap. Artinya di situ saya ngerti, Yesus dia sudah hidup secara penuh sehingga dia bisa mati dengan kosong. Nggak ada lagi di atas kayu salib yang masih mengganjal. Oh harusnya aku buat ini, buat itu, segala penyesalan. Nggak ada. Dia katakan sudah selesai. Yesus hidup penuh dan matinya kosong. Tapi kemudian saya juga ingat satu kutipan ini. Yang satu orang hamba Tuhan ini almarhum, dia pernah buat. Waktu dia berbicara di satu seminar besar. Dia tanya sama jemaat yang datang. Saudara-saudari dia tanya. Menurut kalian, di mana sih satu tempat di bumi ini? Tempat berkumpulnya paling banyak potensi, paling banyak bakat, paling banyak mimpi, paling banyak karunia.
Orang banyak di situ mikir, di mana tempat kayak gitu? Ada yang jawab di sekolah, dia bilang bukan. Di kampus, bukan. Di perpustakaan, bukan. Mereka kasih jawaban satu-satu. Di gedung parlemen, bukan. Di mana tempat itu? Akhirnya ketika semua orang nggak bisa jawab, dia kasih jawabannya. Tempat di bumi ini berkumpul paling banyak mimpi, visi-visi besar, bakat, karunia, talenta. Tempat tersebut namanya adalah kuburan. Kenapa di kuburan? Ini almarhum Myles Munroe yang katakan ini. Kenapa di kuburan? Karena dia katakan, karena di kuburan tersebut ada banyak orang-orang yang seumur hidupnya belum sempat mewujudkan mimpinya, belum sempat mewujudkan visinya, belum mengeluarkan sepenuhnya bakat mereka, karunia mereka, talenta mereka. Mereka hidup secara kosong, sehingga ketika mati, matinya masih penuh. Masih ada yang mereka bawa sampai mati. Makanya tempat itu namanya kuburan. Nah, kalau kita lihat kontras ini, Yesus hidup sekalipun gak lama, tapi dia hidup penuh, matinya kosong. Sedangkan banyak orang di dunia ini, kita maunya hidup panjang-panjang semua. Tapi ironisnya, hidupnya lama, tapi hidup kosong. Matinya masih penuh. Pertanyaan saya dengan saudara malam hari ini, hidup seperti apa yang saudara mau hidupi selama ada di bumi ini? Dari Yesus kita belajar, hidup itu bukan tentang panjangnya, tapi hidup tentang mencapai kepenuhan yang harusnya kita capai. Kita lakukan semua yang harus kita lakukan, sehingga kapanpun Tuhan panggil kita, kita sudah siap. Dengan cara bagaimana saudara mau hidupin hidup saudara, itu pilihan di tangan kita. Malam hari ini saya mau ajak kita belajar gimana caranya untuk kita bisa hidup secara penuh seperti Yesus. Dan ketika kita mati kelak, Tuhan panggil kita kembali, kita bisa mati dengan kosong. Kita nggak mau di tempat kita sekarat menunggu nafas terakhir kita, segala penyesalan baru muncul. Wah, harusnya aku buat ini, harusnya aku lakukan itu, harusnya aku melayani Tuhan, harusnya aku... Kita nggak mau. Kita mau ada di titik di mana kita benar-benar siap karena kita sudah hidup secara penuh dan matinya kosong. Bagaimana caranya untuk menghidupi hidup secara penuh? Ada 3 hal yang saya percaya saudara dan saya kita bisa lakukan kalau kita mau hidup secara penuh. Yang pertama, if you want to live a full life, you must learn to live your life enjoying your Creator. Yang pertama, kalau saudara mau hidup secara penuh, nggak ada cara lain. Saudara harus belajar hidup menikmati pencipta saudara. Saudara mungkin berpikir, maksudnya gimana Pastor? Apa hubungannya? Hidup penuh itu hidup menikmati pencipta kita. Untuk ngerti ini, saudara harus saya ajak kembali ke momen penciptaan. Gimana pertama kali Tuhan menciptakan manusia. Kalau saudara baca Alkitab, di mana itu? Di kitab Kejadian. Nah, di kitab Kejadian dikatakan begini, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Hari pertama, kedua, ketiga, Tuhan ciptakan satu-satu. Ketika sampai ke hari yang ke-6, hari terakhir dari penciptaan, Alkitab bilang nih, kemudian Tuhan Allah mengambil dari debu tanah dan membentuk baginya manusia. Tapi kata-kata ini disebutkan, manusia yang dibentuk oleh tangan Tuhan sendiri, itu sampai dengan titik itu, bentuknya udah ada, manusia belum hidup. Kemudian Alkitab katakan begini, kemudian Tuhan Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam manusia itu, and that man became alive. Manusia itu kemudian menjadi hidup, menjadi makhluk yang hidup. Nah, saudara mungkin baca kisah di penciptaan dan saudara berpikir, ya udahlah kita udah tahu itu Pastor. Apa hebatnya itu? Apa pentingnya momen itu? Ini yang saya mau ajak saudara lihat. Saya nggak tahu berapa banyak saudara yang pernah berpikir ini atau merenungkan ini atau menanyakan ini. Tapi ketika saya lihat gambaran itu, saya bertanya sama diri saya. Tuhan membentuk dari debu tanah, dia ciptakan manusia. Bentuknya udah jadi nih. Kemudian kita bilang, kemudian Tuhan Allah menghembuskan nafas hidup. Pertanyaannya begini, gimana itu prosesnya? Tuhan menghembuskan nafas hidup. Apa dari jauh gitu dia tiup? Atau dia ambil kipas gitu, dia kipas dihembuskan? Apa dia ambil selang gitu, dia colokin gitu, dihembuskan? Nah, gimana sih bentuknya Tuhan menghembuskan nafas hidup? Ya mungkin banyak saudara nggak pernah tanya seperti itu. Tapi kadang ketika saya renungan firman Tuhan, saya pengen tahu gimana prosesnya hal-hal ini terjadi. Dan ternyata ketika saya teliti dan selidiki, dari bahasa aslinya muncul
gambaran ini. Karena bahasa Ibrani itu bahasa yang secara visual itu menggambarkan satu gambaran. Dan ini gambaran visual yang diberikan dari ayat itu ketika Alkitab bilang Tuhan mengembuskan nafas hidup. Ini yang terjadi. Waktu Tuhan membentuk manusia, bentukannya udah jadi. Tuhan Allah kemudian menghadapkan dirinya begitu dekat dengan manusia yang diciptakannya. Muka ketemu muka, mata ketemu mata, hidung ketemu hidung, mulut ketemu hidung, mulut ketemu mulut. Itu gambarannya melekat seperti itu. Kemudian dari kedalaman dirinya, Tuhan menarik rohnya dan menghembuskannya ke manusia itu. Dan perhatikan gini, Alkitab katakan kemudian manusia menjadi makhluk yang hidup. Saya mau saudara bayangkan, kalau gambarannya seperti itu, pertama kali manusia menerima nafas hidup. Dan pertama kali manusia membuka matanya. Ini pertanyaannya. Apa atau siapa yang pertama kali manusia lihat waktu matanya pertama kali terbuka? Ingat tadi, muka ketemu muka. Tuhan hembuskan nafas hidup. Manusia membuka matanya pertama kali dan dia langsung memandang penciptanya. Dengar ini, dari awal sekali manusia itu selalu ngerti kita memang diciptakan untuk memandang kemuliaan Tuhan. We were created to behold God's glory. Manusia diciptakan untuk memandang kemuliaan Tuhan. Dan manusia pertama langsung ngerti satu-satunya hal yang bisa mengisi dirinya, memenuhi dirinya, memuaskan dirinya adalah penciptanya. Manusia buka matanya pertama kali, nggak dibuat silau, nggak dibuat terpesona dengan matahari, bulan, bintang, hewan-hewan di darat, pohon-pohonan, pemandangan. Manusia nggak dibuat terpukau dengan semua itu. Manusia dari awal ngerti kita diciptakan untuk memandang kemuliaan Tuhan. Saudara tanya sama saya, lah kalau gitu pastor masalahnya di mana? Lihat ini masalahnya. Di Kejadian pasal yang ketiga, Alkitab bilang manusia jatuh dalam dosa. Pertanyaannya apa sih yang terjadi waktu manusia jatuh dalam dosa? Ya kita tahu ceritanya. Manusia melanggar hukum yang Tuhan kasih dan oleh karena itu posisinya berubah. Manusia jadi makhluk yang berdosa. Tapi ini yang saya mau saudara ngerti. Kejatuhan manusia di dalam dosa membuat satu hal yang serius ini, yaitu ini. Hubungan yang tadinya manusia punya dengan penciptanya itu terputus. Itu hal yang paling krusial dari kejatuhan manusia. Manusia yang tadinya dipenuhi, diisi, dipuaskan sama penciptanya. Karena keterputusan hubungan itu. Manusia nggak lagi menerima kepuasannya dari sumber yang benar. Dan mulai dari saat itu, dengar ini definisinya dosa. Dosa adalah upaya manusia untuk mendapatkan kepuasan, pemenuhan di luar dari Tuhan. Kenapa sih manusia hari ini, kenapa manusia jatuh dalam free sex, pornografi? Karena kita berusaha mencari kepuasan di luar dari Tuhan. Kenapa manusia pakai narkoba? Karena ada orang-orang yang berpikir narkoba bisa memuaskan dirinya di luar dari Tuhan. Kenapa manusia ada yang tergila-gila mengejar karirnya, kerjaannya, sampai gak punya ruang buat Tuhan? Karena mereka berpikir karir mereka bisa memuaskan mereka. Segala bentuk keterikatan, dosa, kecanduan yang saudara bisa pikir hari ini, semua dasarnya sama. Ketidakmampuan manusia mendapatkan kepuasan dari penciptanya membuat kita mencarinya dari tempat yang lain. Nah, kalau saudara ngerti gambaran ini, maka dengar gini. To live a full life, kalau saudara mau hidup secara penuh, saudara harus bisa kembali ke titik tersebut di mana saudara hidup untuk menerima dari sumber yang benar. Siapa itu? Dari pencipta kita. Gimana caranya kita bisa sampai di titik itu, Pastor? Alkitab bilang, karena kejatuhan manusia yang terputus, perlu ada korban, perlu ada penebusan untuk memulihkan hubungan ini. Dan lewat kematian Yesus di atas kayu salib, Alkitab katakan gini, waktu Yesus mati di atas kayu salib, hal yang pertama yang terjadi, Alkitab bilang, tirai bait Allah terbelah. Apa artinya itu? Hadirat Tuhan yang tadinya nggak bisa diakses sama kita karena kejatuhan, lewat kematian Yesus, sekarang kita punya akses sekali lagi untuk masuk dalam hadirat Tuhan dan mengalami Tuhan. Jadi stepnya yang pertama, ya saudara harus percaya Yesus. Karena hanya lewat korban pendamaian, yaitu kematian Yesus, kita bisa punya kembali hubungan itu. Tapi nggak berhenti di situ. Sesudah saudara
punya hubungan itu kembali. Alkitab bilang di kitab Ibrani, sekarang dengan penuh keberanian kita dapat menghadap tahta kasih karunia oleh darah anak domba. Lewat akses yang Tuhan sendiri buka, sekarang kita bisa datang sama Tuhan, minta Dia untuk puaskan hidup kita. Untuk hidup secara penuh, belajar hidup menikmati pencipta, saudara. Jangan sekedar hidup kekristenan sebagai satu rutinitas, sebagai satu kegiatan agama, sebagai satu liturgi yang saudara kerjakan yang kehilangan esensinya. Karena pada akhirnya kekristenan kita harus berujung dan bersumber di sini dari hubungan yang hidup dengan pencipta kita. Sesudah saudara terima Yesus anugerah itu, ayo datang sama Tuhan setiap hari dan minta Tuhan, kalau aku mau hidup penuh, itu caranya aku menikmati Engkau, ajar aku menikmati Engkau. Banyak orang Kristen hari ini kehilangan seni menikmati hadirat Tuhan. Kita terbiasa dengan hidup yang serba cepat, semua maunya dipangkas-pangkas, kita jadi nggak ngerti lagi apa itu artinya menikmati hadirat Tuhan. Saya percaya hadirat Tuhan itu nyata, hadirat Tuhan itu real. Senyata nafas yang saudara hirup, seril benda-benda yang saudara lihat, hadirat Tuhan itu nyata. Gimana caranya, Pastor, kita bisa nikmati itu? Luangkan waktu. Minta Tuhan untuk kasih saudara pengalaman rohani. Waktu saudara bangun saat teduh saudara, waktu pribadi saudara dengan Tuhan, jangan sekedar kerjakan liturgi. Yang penting 2 lagu lambat, berapa ayat saudara baca, doa minta ini itu selesai, saya udah saat teduh. Tapi minta sama Tuhan tiap hari saudara datang. Saudara klaim akses yang saudara punya itu. Tuhan, aku bersyukur buat kematianmu di kayu salib. Dan lewat kematianmu sekarang aku bisa dengan penuh keberanian menghadap tahta kasih karunia. Tuhan, aku mau mengalami hadiratmu dalam hidupku. Saudara mulai kasih ruang. Saudara mulai kasih waktu. Saudara mulai izinkan Tuhan melawat saudara. Dan saya percaya banyak saudara, waktu saudara kasih ruang itu, sekali lagi, banyak saudara akan dibawa oleh Tuhan untuk punya pengalaman rohani. Beberapa saudara mulai rasakan tiba-tiba hadirat Tuhan yang hangat mulai turun, memeluk saudara. Saudara mulai meneteskan air mata tanpa ngerti kenapa saudara menangis. Karena Tuhan yang sedang memeluk saudara dengan kasih-Nya. Beberapa saudara yang lain waktu ngalamin beban berat, waktu saudara izinkan Tuhan melawat saudara, tiba-tiba beban itu seperti terangkat dari hidup saudara. Beberapa saudara yang lain mungkin sedang menderita sakit penyakit, tapi waktu saudara kasih ruang buat Tuhan melawat saudara, tiba-tiba tanpa saudara sadar, penyakit itu meninggalkan tubuh saudara. Tiba-tiba saudara mulai punya pengalaman itu, kepenuhan yang saudara terima dari perjumpaan dengan Tuhan. Kasih ruang untuk menikmati hadirat Tuhan. If you want to live a full life, saudara hidup secara penuh, nggak ada cara lain. Yang pertama, semua kita harus belajar hidup menikmati pencipta kita. Kasih ruang untuk Dia masuk dalam dunia kita dan kasih kita pengalaman-pengalaman rohani. Beberapa saudara Tuhan akan bawa naik ke surga. Beberapa saudara akan Tuhan kasih penglihatan, kasih mimpi. Tuhan kasih pengalaman-pengalaman rohani. Beberapa Tuhan kasih saudara tiba-tiba tertawa-tawa karena sukacita. Alkitab bilang begini, dalam hadirat Tuhan ada sukacita yang berlimpah-limpah. Tiba-tiba saudara dibuat tertawa oleh Tuhan karena hadiratnya memenuhi saudara. Saudara mulai hidup dari titik saudara dipuaskan sama pencipta saudara. Tiba-tiba saudara jadi sadar, saudara nggak terikat lagi dengan dosa saudara dan kecanduan saudara. Kenapa? Karena hidup saudara terpuaskan. Untuk hidup secara penuh, hidup secara maksimal, secara puas. Nggak ada cara lain. Saudara harus yang pertama belajar hidup menikmati pencipta saudara. Biarkan Tuhan yang memuaskan saudara dari dalam. Sehingga hidup saudara bukan bersifat pengejaran akan hal-hal yang saudara pikir bisa menyenangkan saudara. Saudara sudah dipuaskan oleh Tuhan, sehingga saudara siap hidup juga buat memuaskan, buat menyenangkan hati Tuhan. Itu yang pertama. To live a full life, untuk hidup secara penuh, belajar hidup menikmati pencipta saudara. Yang kedua, untuk hidup secara penuh, saudara harus belajar hidup untuk menggenapi tujuan saudara. To live a full life, you must live a life fulfilling your purpose. Saudara harus menghidupi hidup untuk menggenapi tujuan saudara. Setiap kita diciptakan oleh Tuhan dengan tujuan. Nah, untuk mengerti gambaran tujuan, saya mau pakai gambaran ilustrasi yang mungkin kita lebih familiar. Kita dalam dunia sekarang ini sangat terbiasa dengan yang namanya messenger atau penyampai pesan. Ya mungkin kalau sehari-hari kurir, itu ojek online.
Kita pesan pakai aplikasi, kemudian kita bisa kirim barang, kita bisa kirim surat, atau tukang pos, ya sama. Itu semua messenger. Ini prinsip. Nggak ada utusan yang diutus tanpa tujuan. Saudara nggak akan pernah ketemu satu hari ojek online pencet bel rumah saudara, ting nong. Saudara buka kan, ada apa pak? Nggak ada, saya iseng aja. Nggak mungkin. Karena setiap utusan pasti diutus dengan tujuan. Begitu juga saudara dan saya, Alkitab katakan kita ini we are Christ ambassador. Kita ini utusan Kristus. Bapa di sorga ciptakan setiap kita di bumi ini sebagai utusan. Setiap utusan pasti diutus dengan tujuan. Hidup setiap kita ada di bumi ini bukan sekedar untuk menu-menuin bumi, bukan sekedar untuk menu-menuin kursi gereja. Tuhan ciptakan masing-masing kita di bumi karena Tuhan tempatkan dalam masing-masing kita tujuan. Alkitab katakan di kitab Roma, semua makhluk sedang menantikan saatnya anak-anak Allah dimanifestasikan. Artinya apa? Orang-orang di sekitar kita, kota kita, bangsa kita lagi menunggu sesuatu. Menunggu apa? Menunggu apa yang Tuhan titipkan buat bumi ini di dalam hidup saudara, menunggu itu untuk keluar. Makanya untuk hidup secara penuh, kita mau pastikan tujuan yang Tuhan taruh dalam hidup kita, ini kita keluarkan. Titipan Bapa di sorga buat bumi ini, kita manifestasikan. Kita nggak mau hidup cuma numpang lewat. Lahir, besar, punya anak, tua, meninggal. Itu namanya numpang lewat. Orang tanya, kamu kenal gak sih Pak ini? Pak siapa itu ya? Oh iya dulu pernah hidup. Nah loh, kalau pernah hidup itu artinya hidup saudara gak ada bekasnya. Hidup saudara cuma numpang lewat. Saudara harus ngerti Tuhan utus saudara ke bumi karena ada sesuatu yang Tuhan taruh dalam hidup saudara yang bumi ini lagi tunggu. Dan kalau saudara keluarkan itu, nah itu hidup penuh adalah hidup mengeluarkan tujuan saudara. Ketika saudara keluarkan itu, hidup saudara jadi dampak, jadi berkat buat orang. Orang akan kenal saudara, bahkan sesudah saudara nggak ada, orang bilang, iya orang itu orang yang merubah kota Serpong. Orang itu orang yang merubah kampung ini. Orang itu orang yang bantu orang-orang susah. Orang itu orang yang bantu orang-orang gila. Orang itu orang yang bantu orang-orang narkoba. Tiba-tiba hidup saudara menggenapi tujuan yang Tuhan punya. Untuk hidup secara penuh, kita harus hidup menggenapi tujuan kita. Kalau saudara beli kursi di mall, kursi, dan katakanlah kursi ini mahal, kursi yang mahal. Dari pertama saudara beli kursi mahal ini, saudara rasa begini, aduh sayangnya kursinya dipakai, jadi masih diplastikin, masih dibungkus, saudara taruh di pojokan. Saya kasih tahu saudara ada dua cara kursi ini bisa rusak. Yang pertama, yaitu sayang dipakai, taruh di pojokan, tiap hari saudara lewatin aja, oh ini kursi mahal nih. Tapi dilewatin, tiap hari dilewatin, kursi mahal nih dilewatin, bertahun-tahun gak pernah dipakai. Saya kasih tahu saudara, pada akhirnya namanya barang. Mau mahal, mau bagus, mau gimana pun kualitasnya, namanya barang. Mau dipakai gak dipakai, lambat laun bakal rusak. Nah yang saya mau tanya begini, ketika akhirnya kursi ini gak pernah dipakai sama sekali, pas udah bertahun-tahun mau dipakai, tahu-tahu rusak. Kira-kira perasaan saudara gimana? Beli kursi ini mahal-mahal, nggak pernah dipakai, ujung-ujungnya rusak. Perasaannya gimana? Menyesal. Aduh, dari dulu nggak pernah dipakai nih, kursi udah keburu rusak. Rasanya nyesel. Itu cara pertama saudara bisa rusak ini kursi. Tapi ada cara kedua. Dari hari pertama beli kursi itu, tahu ini mahal. Makanya saudara mau maksimalkan. Hari-hari pertama mulai dipakai duduk. Hari kedua dipakai duduk, tiap hari dipakai duduk, tiap hari dipakai duduk, tiap hari dipakai duduk, dipuasin dipakai duduk. Namanya barang. Saya bilang, mau dipakai nggak dipakai, mau bagus nggak bagus, lambat laun bakal rusak. Tapi pertanyaan saya, setelah bertahun-tahun kursi ini dipakai tiap hari dan akhirnya rusak juga, perasaan saudara gimana? Nyesel? Enggak. Kita akan ngerasa apa? Puas. Memang mahal ini kursi beli, tapi tiap hari dipakai duduk udah bertahun-tahun, rasanya puas. Nah hubungannya apa pastor sama kita? Tuhan tebus saudara dengan harga yang mahal. Ada harga yang mahal yang Tuhan keluarkan buat tebus hidup kita. Ada dua cara kita bisa hidupin hidup kita. Yang pertama, kita nggak izinkan Tuhan pakai hidup kita.
Iya Tuhan, aku udah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi please Tuhan, aku belum mau melayani Tuhan, aku gak mau jadi berkat buat orang. Udahlah, aku masih mau kejar karir, mau hidup buat diriku sendiri, mau cari kepuasanku sendiri. Kita gak izinkan Tuhan pakai hidup kita. Kita pikir udah nanti aja Tuhan, gak, saya gak mau terlibat apa-apa. Kita gak izinkan Tuhan pakai hidup kita. Sampai akhirnya, kita tunda-tunda terus, kita gak kasih Tuhan kesempatan pakai hidup kita. Akhirnya, ya manusia mau sesehat-sehatnya, suatu saat bakal meninggal. Nah sekarang saya tanya, waktu akhirnya kita meninggal, ketemu Bapa di surga yang tebus hidup kita dengan darah putranya yang tunggal, harga yang mahal. Perasaan Bapa di surga gimana? Mahal aku tebus hidup kamu, tapi belum pernah sekalipun aku pakai hidup kamu. Rasanya, nah saudara yang bilang sendiri tadi, kayak kursi. Kok keluar harga tapi belum pernah dipakai. Tapi ada cara kedua kita bisa hidupin hidup kita. Dari pertama Tuhan tebus hidup kita, kita terima keselamatan kita. Tuhan, kau udah beli aku dengan harga yang mahal. Maka mulai dari hari itu juga, Tuhan, aku mengizinkan engkau pakai hidupku. Pakai hidupku tiap hari dan sepanjang hari. Tiap hari dan sepanjang hari. Pakai hidupku secara maksimal. Tuhan, pakai hidupku puas-puasin. Hamba Tuhan, orang yang dipakai Tuhan, mau sehat gimana pun suatu saat bakal mati, bakal meninggal. Tapi waktu kita sampai ke surga, gimana kira-kira perasaan Bapa di surga? Bapa di surga akan bilang, mahal aku tebus hidup kamu. Tapi sejak hari pertama aku masuk dalam hidupmu, aku pakai hidupmu tiap hari, sepanjang hari, tiap hari, sepanjang hari. Bapa di surga bilang, puas aku. Untuk hidup secara penuh, kita mau hidup, pastikan menggenapi tujuan kita. Yang pertama tadi kita nikmati pencipta kita. Hubungan kita pribadi dengan Tuhan. Kasih ruang kita nikmati Tuhan dalam hidup kita. Tapi yang kedua, yuk kalau kita mau hidup penuh, kita mau cari tahu apa yang jadi kehendak Tuhan buat hidup kita. Kita nggak hidup cuman sibuk sama karir kita sendiri, sama pengejaran kita sendiri, mimpi kita sendiri, kepentingan kita sendiri, kepuasan kita sendiri. Enggak, dari hari pertama kita terima keselamatan, kita mau bilang Tuhan pakai hidupku. Apa yang Tuhan taruh dalam hidupku, aku mau itu keluar. Panggilan yang Tuhan tempatkan dalam hidupku, aku mau genapi. Aku mau hidup jadi berkat. Aku mau jadi dampak. Aku mau rencanamu digenapi dalam hidupku. Saudara habis-habisan buat itu. Yesus bilang, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Makanya di atas kayu salib dia katakan apa? Sudah selesai. Dia bilang, Bapa, sudah selesai. Tugas yang kau titipkan lewat hidupku, aku sudah genapi. Itu hidup secara penuh. Matinya kosong. Nggak ada lagi penyesalan. Kalau udah terlalu tua, udah kita nggak punya tenaga, nggak punya nafas, kita baru mau dipakai Tuhan. Nggak banyak yang kita bisa tawarkan. Hari ini, ambil keputusan, aku mau hidup penuh. Aku mau biarkan rencana Tuhan digenapi dalam hidupku. Yang ketiga, yang terakhir. To live a full life, you must live a life living a legacy. Untuk hidup secara penuh, saudara harus belajar hidupi hidup saudara dengan cara begini, meninggalkan warisan. Orang yang hidupnya penuh itu matinya meninggalkan warisan. Waktu mati kita nggak bawa mati kok, kita mau tinggalkan sesuatu. Nah saudara mungkin bertanya, warisan macam apa ini pastor yang pastor maksud? Well, ini prinsipnya. Hal pertama yang saudara terima waktu saudara datang ke dunia ini, juga harusnya jadi hal terakhir yang saudara tinggalkan waktu saudara meninggalkan bumi ini. Saya ulangin. Hal pertama yang saudara terima waktu saudara lahir di bumi ini, itu juga harusnya jadi hal yang terakhir yang saudara tinggalkan waktu saudara dipanggil Tuhan. Pertanyaannya apa hal pertama yang kita terima waktu kita lahir di bumi? Saudara lahir nih, bayi kan? Pertama-tama saudara dikasih apa? Mobil? Oh nggak mungkin. Uang? Iya belum. Kita belum butuh. Apa? Susu? Bahkan sebelum dikasih susu apa? Apa hal pertama yang dikasih sama kita? Bahkan beberapa orang tua sudah siapkan ini sebelum kita lahir sudah disiapkan. Apa? Benar. Kita diberikan nama. Orang tua kita kasih kita nama. Maka dengar ini. Hal pertama yang kita terima waktu kita lahir. Kasih nama. Itu juga harusnya jadi hal terakhir yang kita tinggalkan. Kita mewarisi nama kita. Maksudnya apa pastor mewarisi nama kita? Kita mau hidupin satu hidup
Di mana hidup kita jadi berkat buat orang, jadi dampak buat orang. Sehingga gini, kelak ketika kita meninggalkan bumi ini, nama kita nggak bawa mati. Nama harum kita wariskan. Ada orang-orang yang bilang ini, kalau bukan karena bapak itu, hidup saya nggak akan berubah. Kalau bukan karena ibu itu, hidup saya udah hancur. Kalau bukan karena orang itu, hidup saya nggak tertolong. Tiba-tiba hidup yang meninggalkan warisan, artinya hidup yang jadi berkat dan jadi dampak buat orang-orang di sekitar kita. Sehingga ketika kita udah nggak ada di bumi ini pun, nama kita tinggalkan di bumi ini. 2000 tahun yang lalu Yesus datang ke dunia ini. Kepadanya diberikan nama di atas segala nama. Bapa di surga bilang, you shall call him Emmanuel. Kamu akan sebut dia Immanuel, Tuhan beserta kamu. Dia diberikan satu nama. Tapi Yesus ketika dia hidupnya 33,5 tahun, dia memutuskan nggak bawa namanya mati. Namanya dia tinggalkan di bumi ini. Nama yang sampai hari ini masih hidup. Nama yang kepadanya setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Nama yang menyembuhkan, nama yang memulihkan, nama yang menolong, nama yang membuat mujizat. Namanya dia tinggalkan di bumi ini. Saudara dan saya pun punya kesempatan. Kita mau hidup buat kita sendiri. Ketika mati kita bawa nama kita mati. Atau aku mau hidupku ini bermanfaat buat orang. Aku mau hidupku jadi berkat buat orang. Aku mau tinggalkan warisan. Ada orang-orang yang aku tolong. Sehingga ketika aku dipanggil Tuhan pulang pun, ada orang-orang yang lanjutkan legasiku, lanjutkan warisanku. Kita tinggalkan nama baik kita di belakang. Malam ini kita belajar gimana caranya hidup secara penuh sehingga kita bisa mati secara kosong. Kalau hari ini saudara dan saya masih punya nafas yang Tuhan kasih kesempatan, yuk belajar lakukan 3 hal ini. Yang pertama, belajar hidup nikmati pencipta kita. Kasih ruang, waktu buat Tuhan. Kita nggak pernah terlalu sibuk untuk nggak nikmati Tuhan. Nikmati Tuhan tiap hari supaya dapat kepuasan di situ. Sehingga hidup kita nggak habiskan untuk ngejar hal-hal yang sia-sia. Ngejar kecanduan, dosa, dan lain-lain. Biarkan kita dipuaskan oleh Tuhan. Kita siap hidup buat Tuhan. Yang kedua, cari tahu panggilan Tuhan buat hidup kita. Kita mau hidup penuhin panggilan itu. Kita nggak mau hidup sibuk dengan agenda kita sendiri. Cari tahu rencana Tuhan atas hidup kita. Dan putuskan untuk hidup menggenapi itu. Yang ketiga, kita mau hidup kita ini kita izinkan Tuhan pakai. Jadi berkat buat orang. Sehingga kelak ketika kita mati, kita tinggalkan warisan di belakang. Nama baik kita tetap hidup sekalipun kita sudah nggak ada. Live full and die empty. Hidup penuh, matinya kosong. Yuk, saya mau ajak kita sebelum akhiri mesbah doa ini, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih malam hari ini di dalam mesbah doa ini, kami boleh dengar pesan ini. Satu pesan yang menyadarkan kami seberapa berharganya hidup kami. Hidup dan waktu-waktu yang kami punya. Ini bukan sekedar satu hal yang kami boleh sia-siakan. Tiap hari kami lewatkan. Cuma nunggu Tuhan panggil kami. Kami sadar Tuhan setiap waktu kami berharga. Di mana di dalamnya Tuhan berikan kami kesempatan untuk memilih dengan cara bagaimana kami mau hidupi hidup kami. Apakah kami sekedar mau hidup secara kosong, buang-buang waktu kami dan hidup kami sesuka kami. Dan sebelum kami mati kami cuma punya banyak penyesalan akan hal-hal yang seharusnya kami lakukan. Atau kami mau belajar hidup secara penuh. Dan malam ini kami belajar Tuhan, untuk hidup secara penuh. Ternyata ada 3 hal ini yang kami harus belajar. Dan kami mau Tuhan, setiap kami belajar lakukan 3 hal ini. Kami mau belajar hidup menikmati pencipta kami. Karena cuma pencipta kami yang bisa memuaskan hidup kami. Yang kedua, kami mau cari tahu apa yang jadi rencana Tuhan atas hidup kami. Kami mau makanan Yesus jadi makanan kami. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Kami nggak mau terlalu sibuk dengan agenda kami, dengan karir kami. Sampai kami nggak mau cari tahu rencana Tuhan buat hidup kami masing-masing. Dan yang ketiga Tuhan, kami mau Tuhan pakai hidup kami ini untuk kami jadi berkat buat orang-orang di sekitar kami. Kami mau wariskan nama baik kami, nama Tuhan kami, lewat hidup kami buat orang-orang yang hidupnya kami sentuh. Sehingga kelak ketika Tuhan panggil kami bisa katakan, sudah selesai. Tuhan, semua yang kau mau aku hidupi lewat hidupku, sudah aku genapi. Aku siap Tuhan kembali kepadamu, terima mahkota dari Tuhan.
Tuhan, aku berdoa Tuhan, semua kami yang dengar pesan di mesbah doa ini belajar hidup sedemikian. Malam ini Tuhan juga kami berdoa buat orang-orang yang mungkin di dalam mesbah doa ini ada pergumulan hidupnya. Sakit penyakit Tuhan, aku lepaskan kesembuhan-Mu mengalir menyembuhkan mereka. Kasih mereka kemampuan dan kesempatan sekali lagi untuk hidup secara penuh sehingga mereka bisa mati dengan kosong. Mereka yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Mereka yang punya masalah rumah tangga Tuhan pulihkan. Tuhan, apapun yang jadi pergumulan kami, tolong kami Tuhan untuk lakukan terobosan dalam hidup kami, sehingga kemudian kami bisa belajar hidup secara penuh untuk memuliakan Tuhan kami, dan kelak ketika Tuhan panggil kami bisa mati dengan kosong. Terima kasih Tuhan buat pesan ini malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Dan sebentar sebelum kami berpisah, kami mau siapkan hati kami untuk menerima berkat dari Tuhan. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Angkat kedua tangan kita. Siap terima berkat yang berasal dari Tuhan. Pergilah kembali ke tempat di mana Tuhan tempatkan hidup saudara masing-masing, dan bersinarlah terang bagi kemuliaan nama Kristus. Pergi dengan membawa berkat kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis, yang indah, yang intim dari Allah Roh Kudus menyertai hidup saudara sekalian mulai malam ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Kita semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.